Probably the most important game I've played in is probably when I played for Indonesia, and it was the first time we'd qualified for the Asian Cup. Bahwa dia fokus untuk di klub. Di tengah euforia perjuangan timnas Indonesia, sebuah kabar mengejutkan kembali mencuat ke permukaan. Elkan Bagot, bek jangkung yang pernah dielu-elukan publik Garuda, kini jadi sorotan tajam. Awalnya, publik hanya bisa bertanya-tanya, namun kini semua mulai terjawab. PSSI akhirnya angkat bicara soal alasan dibalik absennya Elkan Bagot dari skuad Garuda. Menanggapi hal ini, Exco PSSI Arya Sinulinga menegaskan bahwa ketidakhadiran Bagot merupakan keinginan sang pemain sendiri. Elkan Bagot sudah mengatakan bahwa dia fokus untuk di klub, jadi ya kita serahkan kepada Elkan dan kita hargai Elkan yang ingin fokus di klub walau lagi libur. Kita kasih keleluasaan, ujar Arya kepada awak media. Rumor kembalinya Bagot ke timnas Indonesia memang sempat mencuat dalam sepekan terakhir, terlebih sang pemain terlihat berada di Bali. Namun dalam daftar resmi yang dirilis PSSI tak ada nama Elkan Bagot. Posisi bek tengah kini diisi oleh JIZ, Jordi Amat, Rizky Ridho, Justin Hubner, dan Messi Hilgers. Absennya bek jagung itu menjadi salah satu topik hangat di kalangan netizen, mengingat kontribusinya yang cukup konsisten dalam beberapa laga sebelumnya. Meski demikian, PSSI memilih untuk menghormati keputusan sang pemain yang ingin memprioritaskan karirnya di klub. Namun, pernyataan PSSI rupanya menyulut reaksi panas dari para supporter. Seolah geram, mereka melontarkan sindiran tajam yang menohok. Elkan dianggap takut bersaing dengan punggawa Garuda lainnya. Dia sudah tak seantusias dulu karena sekarang banyak pemain diaspora lain di posisinya yang lebih berpengalaman, macam Jay, Mes, dan Jordi. Dia merasa akan terpinggirkan dan hanya jadi pemanis bench, tulis salah satu supporter oleh akun X @evansdw_69. Sementara itu, ada juga beberapa fans timnas Indonesia yang justru ragu kalau bek jagung itu menolak panggilan dari Patrick Kluivert. Tidak sedikit yang menuding bahwa Elkan Bagot justru bermasalah dengan pihak dari PSSI ketimbang pelatih. Sebenarnya masalahnya ini ada di PSSI dan yang jadi kambing hitamnya Sinteyong, tulis salah satu akun Instagram supporter @hanli_m. Situasi ini turut memunculkan dugaan bahwa masalah yang dihadapi Elkan bukan sekedar perselisihan dengan pelatih sebelumnya Sinteyong, melainkan juga berkaitan dengan pihak PSSI. Dan tak berhenti di situ, 2 kali menolak panggilan dari pelatih Patrick Kluivert membuat situasi semakin rumit. Akankah Elkan bakal di backlist dari timnas? Namun, dia memutuskan untuk menolak panggilan tersebut karena masih ingin fokus mengembalikan performanya di klub. Pemain kelahiran Bangkok, Thailand tersebut memang sempat absen panjang karena mengalami cedera. Oleh karena itu, ia ingin mengembalikan performanya karena masa depannya di Ipswich Town pun belum jelas. Elkan Bagot memang sedang dipinjamkan ke tim divisi 3 Liga Inggris Blackpool selama 1 musim. Namun dia terganggu oleh cedera sehingga hanya bermain selama 20 pertandingan untuk Blackpool pada musim ini. Dengan kondisi demikian, cukup masuk akal bagi bek jagung itu untuk menolak panggilan dari timnas Indonesia. Apalagi masa depannya sampai saat ini masih belum jelas karena kontraknya bersama Ipswich Town yang berakhir pada 30 Juni 2025 belum diperpanjang. Dengan sisa waktu yang ada, dirinya harus segera mencari tim baru untuk mengarungi musim depan. Oleh karena itu, sulit sepertinya bagi Patrick Kluivert untuk blacklist pemain sekaliber Elkan Bagot. Terlebih lagi, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sempat mengungkapkan bahwa pihaknya terbuka jika Bagot ingin kembali bermain untuk timnas Indonesia. Kita menginginkan Elkan kembali, tetapi prioritas Elkan masih kepada klubnya, jadi kita tidak bisa menghakimi, kata Erick Thohir di Jakarta pada Maret lalu. Selain itu, dia meminta kepada netizen untuk tidak menghakimi Elkan Bagot di media sosial. Belum lama ini, Elkan Bagot sempat mengungkapkan betapa rindunya ia mengenakan seragam merah putih, tapi ya realitanya ya gitu. Bahkan Elkan Bagot belum pernah merasakan memakai jersey dari Airspo, sponsor timnas Indonesia yang menggantikan Mills. Nah, baru-baru ini pemain yang kini jalani pinjaman di Blackpool tersebut menceritakan momen berharganya selama jadi pesepak bola.
Probably the most important game I've played in is probably when I played for Indonesia, and it was the first time we qualified for the Asian Cup. Pemain berusia 22 tahun itu mengaku saat itu merasa begitu berarti dalam karirnya sebagai pesepak bola. Apalagi banyak supporter Indonesia yang gembira dengan keberhasilan Indonesia yang ketika itu sampai lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Namun, dengan semua drama yang terjadi, satu hal kini terasa makin masuk akal, pernyataan pelatih sebelumnya Shin Tae-yong di masa lalu. Omongannya soal Elkan Bagot semakin terbukti nyata usai menolak panggilan Timnas Indonesia sebanyak 4 kali. Momen pertama terjadi saat Timnas Indonesia akan menggelar pemusatan latihan di Dubai, Uni Emirat Arab pada 2021 lalu. Pada saat itu, Timnas Indonesia yang masih dilatih oleh Shin Tae-yong akan menghadapi laga kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Namun, dia tak kunjung datang sampai agenda TC Timnas Indonesia tersebut berakhir hingga akhirnya membuat banyak pihak kecewa. Penolakan kedua terjadi saat Timnas Indonesia U23 masih dilatih Shin Tae-yong bersiap menghadapi Guinea dalam laga playoff Olimpiade Paris 2024. Namun, Elkan tidak memenuhi panggilan tersebut dan lebih memilih berlibur ke Maladewa. Sejak saat itu, hubungan antara keduanya diduga kuat renggang hingga akhirnya tidak pernah lagi dipanggil ke tim Merah Putih. Lalu, Elkan Bagot kembali menolak panggilan Timnas Indonesia yang sudah dilatih Patrick Kluivert saat akan menghadapi Australia dan Bahrain. Pemain kelahiran Bangkok, Thailand ini beralasan sedang fokus mengembalikan performanya di klub usai menderita cedera cukup parah. Hal yang sama terjadi saat Timnas Indonesia akan menghadapi Cina dan Jepang di laga lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni nanti. Alasannya sama seperti sebelumnya, karena ingin fokus terlebih dulu dengan klubnya. Pelatih sebelumnya Shin Tae-yong pun pernah menyoroti soal alasan Elkan Bagot yang akhirnya tidak pernah lagi dipanggil ke skuad Garuda. Ia juga mengungkapkan bahwa seorang pemain Timnas Indonesia harus bertanggung jawab setelah dipilih.